Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana jika seorang pemuda sederhana, seorang santri dari pelosok Indonesia, berdiri di tengah gereja megah di Eropa dan dengan penuh hikmah mengalahkan argumen tentang ketuhanan mereka? Kali ini Zul akan mengangkat kisah ini, yang insya Allah akan membuat Anda terkagum-kagum. Kita simak kisahnya. Ahmad adalah seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh studi filsafat dan teologi di sebuah universitas ternama di Eropa. Berasal dari keluarga sederhana di Jawa Timur, Ahmad tumbuh dalam lingkungan pesantren yang menanamkan nilai-nilai ketauhidan, akhlak mulia, dan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Sejak kecil, ia dikenal sebagai seorang santri yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dikombinasikan dengan kerendahan hati yang mencerminkan ajaran Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Ahmad mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Di Eropa, ia tidak hanya menghadapi tantangan akademik, tetapi juga realitas budaya dan agama yang sangat berbeda dari tanah airnya. Meski demikian, Ahmad tetap konsisten menjaga identitasnya sebagai seorang Muslim yang taat. Suatu hari, seorang teman sekelasnya, Mikkel, seorang mahasiswa Kristen yang sering berdiskusi tentang agama, mengundang Ahmad untuk menghadiri sebuah acara diskusi terbuka di gereja kota. Dan tema diskusi itu adalah, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Ahmad awalnya ragu untuk menghadiri acara tersebut, bukan karena takut, tetapi karena khawatir diskusi seperti ini bisa berubah menjadi ajang perdebatan yang tidak produktif. Namun setelah mempertimbangkan bahwa kesempatan ini dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan Islam dengan cara yang santun dan bijaksana, Ahmad akhirnya memutuskan untuk datang. Ketika hari yang ditentukan tiba, Ahmad berjalan menuju gereja megah dengan arsitektur khas abad pertengahan. Bangunan itu berdiri kokoh sebagai simbol kebudayaan dan keimanan masyarakat setempat. Di dalam, suasana begitu ramai. Audiens dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, akademisi, dan jemaat gereja, sudah memenuhi ruangan. Sebagai seorang Muslim, Ahmad merasa dirinya seperti minoritas di tengah mayoritas. Namun, ia tidak merasa kecil hati. Ia mengingat pesan sang kiai di pesantren. Berbicaralah dengan ilmu, sampaikan dengan adab, dan biarkan kebenaran berbicara sendiri. Ahmad memasuki aula besar itu dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Ia tahu bahwa apa yang akan terjadi di ruangan itu bukan sekadar perdebatan intelektual, tetapi juga ujian bagaimana ia menyampaikan pesan tauhid dengan penuh hikmah. Ahmad duduk di kursi depan, siap untuk berdialog. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia hanya ingin menyampaikan kebenaran tanpa ada niat untuk merendahkan keyakinan orang lain. Sebab baginya, mencari kebenaran adalah tugas setiap insan yang berpikir. Moderator acara, seorang akademisi senior yang juga pendeta, memulai dengan sambutan hangat. Ia menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertanyaan besar dalam sejarah manusia, siapakah Tuhan yang sebenarnya, dan menyampaikan harapannya agar dialog berjalan dalam semangat intelektual yang damai dan saling menghormati. Di antara para pembicara, ada 3 nama besar yang diperkenalkan. 1. Dr. William Hartfield, seorang pendeta senior dan ahli teologi yang terkenal dengan buku-bukunya tentang Trinitas. 2. Profesor Eleanor Davis, seorang filsuf agama yang mendalami hubungan antara iman dan rasionalitas. Dan terakhir, Ahmad, mahasiswa Muslim yang baru pertama kali berbicara di forum sebesar ini. Ahmad diperkenalkan oleh moderator sebagai pembicara muda yang akan memberikan perspektif dari agama Islam. Perkenalan itu disambut dengan tepuk tangan, meskipun beberapa wajah di antara audiens tampak meremehkan. Di sisi lain, Michael, teman Ahmad, tersenyum menyemangati. Saat Ahmad berdiri, ia memperhatikan bahwa lawan bicaranya Dr. Hartfield tersenyum dengan percaya diri.
Sebagai pendeta senior, Dr. Hartfield tampak siap untuk menunjukkan superioritas argumennya. Sementara itu, Ahmad dengan tenang memulai sambutannya. "Terima kasih atas kesempatannya. Saya hadir bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk mencari kebenaran yang seharusnya menjadi tujuan semua diskusi semacam ini. Dalam Islam, kami diajarkan bahwa kebenaran akan selalu berdiri dengan sendirinya, sehingga tugas saya hanyalah menyampaikan apa yang diajarkan dalam agama saya." Setelah sambutan Ahmad, giliran Dr. Hartfield memulai dengan presentasi tentang konsep Trinitas. Ia menjelaskan panjang lebar bagaimana Tuhan menurut keyakinannya adalah satu, tetapi memiliki 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penjelasan itu diiringi dengan argumen filosofis yang tampak meyakinkan bagi sebagian besar audiens. Namun, Ahmad memperhatikan dengan saksama, mencatat poin-poin penting, dan menunggu gilirannya untuk berbicara. Meskipun suasana mulai terasa berat, wajah Ahmad tetap tenang, mencerminkan keyakinan bahwa kebenaran tauhid akan berbicara dengan sendirinya. Saat giliran Ahmad tiba untuk menanggapi, ia membuka dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun mendalam. Dr. Hartfield, jika Tuhan itu Esa, mengapa konsepnya menjadi begitu rumit sehingga memerlukan pembagian dalam 3 pribadi? Bukankah esensi dari Tuhan adalah kesederhanaan dan keesaan yang sempurna? Ruangan seketika hening, menandai awal dari sebuah dialog yang akan membawa audiens pada perjalanan intelektual dan spiritual yang luar biasa. Semua mata tertuju pada Dr. Hartfield yang tersenyum tipis sebelum menjawab. Lalu Dr. Hartfield menjawab, "Tuhan adalah misteri yang tidak sepenuhnya bisa dipahami manusia. Konsep Trinitas adalah salah satu manifestasi dari misteri itu. Tuhan sebagai Bapa adalah pencipta, Tuhan sebagai Putra adalah penebus, dan Tuhan sebagai Roh Kudus adalah penyerta. Ketiganya adalah satu esensi yang tidak bisa dipisahkan, seperti air yang bisa menjadi es, cair, atau uap tetapi tetaplah air." Dr. Hartfield menjelaskan argumennya dengan metafora dan analogi yang kompleks, disertai kutipan dari kitab suci. Sebagian besar audiens mengangguk setuju, sementara Ahmad tetap menyimak dengan tenang. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, Ahmad membuka dengan sebuah surah dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Lalu Ahmad meneruskan, dalam Islam, Tuhan itu Esa, tidak terbagi, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Konsep ini sederhana dan konsisten dengan sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ingin bertanya, jika Tuhan itu sempurna, mengapa Dia membutuhkan manifestasi dalam bentuk lain untuk menebus dosa manusia? Apakah Tuhan tidak cukup kuat untuk mengampuni tanpa perantara? Audiens mulai berbisik-bisik. Terkejut dengan keberanian Ahmad, Dr. Hartfield mencoba menanggapi manusia berdosa sejak awal sejarahnya. Tuhan sebagai Putra hadir di dunia untuk menjalankan tugas penebusan dosa melalui pengorbanan di kayu salib. Ini adalah bentuk kasih Tuhan yang tak terbatas. Namun Ahmad dengan tenang memberikan tanggapan. Dengan segala hormat, jika Tuhan adalah Maha Penyayang dan Maha Kuasa, mengapa perlu ada pengorbanan yang begitu rumit untuk mengampuni dosa? Dalam Islam, Allah Maha Pengampun yang memiliki sifat Al-Ghafuru Dzambi. Dia mengampuni siapapun yang bertaubat dengan tulus tanpa perantara atau pengorbanan. Bukankah ini lebih sesuai dengan sifat kasih dan kekuasaannya? Ahmad kemudian melanjutkan dengan menggunakan logika sederhana. Jika Tuhan menjadi manusia, berarti Dia tunduk pada sifat-sifat manusia, seperti makan, tidur, dan bahkan mati. Bukankah ini bertentangan dengan sifat Tuhan yang tidak terbatas dan tidak bergantung pada siapapun? Dr. Hartfield berusaha menjelaskan kembali dengan argumen teologis, tetapi Ahmad terus menjawab dengan logika dan dalil yang tidak mudah dibantah. Ia juga mengutip Injil Ulangan 6:4, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Ahmad kemudian menutup dengan pernyataan yang mengesankan. Tuhan tidak memerlukan wujud lain untuk membuktikan cintanya. Dia menciptakan kita, memberi kita petunjuk melalui wahyu, dan menjamin bahwa siapapun yang mengikuti jalan kebenaran akan mendapatkan rahmat-Nya. Bukankah ini lebih sederhana, lebih logis, dan lebih sesuai dengan keagungan Tuhan? Audiens yang awalnya mendukung Dr. Hartfield mulai terdiam. Beberapa tampak merenung, sementara yang lain bahkan mulai mencatat argumen Ahmad. Moderator mencoba mengalihkan diskusi ke pembicara berikutnya, tetapi suasana sudah berubah. Ahmad, dengan tutur kata yang santun dan penuh hikmah, berhasil menggoyahkan argumen utama tentang Trinitas tanpa menyerang kepercayaan lawan bicaranya. Dialog ini kini berubah menjadi refleksi bersama tentang makna sejati ketuhanan. Ahmad menyadari bahwa argumen yang ia sampaikan sebelumnya telah mulai menggoyahkan keyakinan sebagian audiens. Namun, Dr. Hartfield sebagai seorang ahli teologi berpengalaman tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba memberikan jawaban terakhir dengan nada lebih serius. Dr. Hartfield berkata, konsep Trinitas memang sulit dipahami secara logis, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh akal manusia. Misterinya adalah bukti keagungannya. Kepercayaan pada Trinitas adalah bentuk iman, bukan sekadar logika. Ahmad mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab dengan penuh santun. Dr. Hartfield, saya sepenuhnya setuju bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Namun Tuhan juga memberi kita akal sebagai alat untuk memahami sebagian kecil dari kebesarannya. Jika keyakinan kita bertentangan dengan akal sehat yang dianugerahkannya, bukankah itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang perlu kita evaluasi? Dalam Islam, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah konsep yang sederhana, jelas, dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia atau logika. Ahmad lalu melanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang tajam namun tetap sopan. Jika Tuhan memiliki 3 pribadi, dan salah satunya, yaitu Yesus, mengapa Yesus mengalami kematian di kayu salib? Apakah itu berarti Tuhan juga mati? Jika tidak, apakah itu berarti ketiga pribadi itu tidak benar-benar satu? Ruangan menjadi hening sejenak. Bahkan audiens yang sebelumnya tampak mendukung Dr. Hartfield mulai terlihat bingung. Sebagian besar tampak merenungkan pertanyaan Ahmad, sementara beberapa mulai berbisik satu sama lain. Setelah jeda yang cukup panjang, Dr. Hartfield menjawab dengan suara yang terdengar lebih hati-hati. Yesus sebagai putra mati dalam wujud manusianya, tetapi keilahiannya tetap hidup. Inilah yang menjadi inti dari pengorbanan demi menebus dosa manusia. Ahmad tersenyum tipis dan merespons dengan tenang. Dengan segala hormat, jika Tuhan dapat mati dalam wujud manusia, bukankah itu menunjukkan bahwa wujud itu terbatas? Dan jika sesuatu itu terbatas, bagaimana mungkin ia dapat disebut Tuhan? Ahmad kemudian mengutip Al-Quran sekali lagi. Di dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah As-Surah ayat ke-11 menegaskan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ahmad menutup dengan pernyataan yang sederhana namun mendalam. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, tidak terbagi, tidak memerlukan perantara, dan tidak memiliki kelemahan apapun. Dia maha kuasa, maha pengampun, dan maha penyayang. Konsep ini tidak hanya logis, tetapi juga memberikan kedamaian dalam hati setiap hambanya. Audiens memberikan tepuk tangan, bukan karena Ahmad menang dalam perdebatan, tetapi karena cara penyampaiannya yang penuh hikmah dan sopan. Setelah sesi diskusi selesai, suasana aula gereja masih terasa syahdu. Audiens yang semula terbagi dalam pandangan keagamaan masing-masing, kini terlihat merenung. Tepuk tangan kecil dari beberapa orang menjadi tanda apresiasi atas diskusi yang berjalan dengan sopan dan penuh intelektualitas. Ahmad berdiri, mengucapkan terima kasih kepada moderator, para pembicara, dan audiens. Dengan nada rendah hati, ia menambahkan,
Saya bersyukur bisa berdiskusi di forum ini. Saya tidak mengklaim bahwa saya membawa kebenaran mutlak, tetapi saya percaya Tuhan memberi kita akal untuk mencari kebenaran itu. Semoga diskusi ini menginspirasi kita semua untuk terus berpikir dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan cara yang sesuai dengan petunjuk-Nya. Setelah acara selesai, beberapa audiens mendekati Ahmad untuk berdiskusi lebih lanjut. Salah satunya adalah seorang mahasiswa bernama Sarah yang selama ini mempertanyakan keyakinannya sendiri. Dengan nada ingin tahu, Sarah bertanya, "Argumen Anda sangat masuk akal dan menyentuh hati saya. Apakah Anda bersedia berbicara lebih banyak dengan kami tentang konsep Tuhan dalam Islam?" Ahmad tersenyum hangat dan menjawab, "Tentu, saya dengan senang hati akan berbicara lebih lanjut." Ketika Ahmad berjalan keluar dari gereja, ia merasa bersyukur atas kesempatan ini. Ia teringat pesan sang kiai di pesantren Mad. Kebenaran tidak selalu diterima di saat itu juga, tetapi tugas kita adalah menyampaikannya dengan cara yang terbaik. Ahmad tidak memandang acara ini sebagai kemenangan pribadi. Baginya, ini adalah langkah kecil untuk menunjukkan keindahan Islam kepada dunia. Ia merasa telah memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim untuk menyampaikan pesan tauhid dengan hikmah dan santun, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." Ahmad menjadi inspirasi bagi banyak orang yang hadir di acara tersebut. Tidak hanya menunjukkan keunggulan argumen logis dalam Islam, tetapi juga menampilkan adab dan sikap rendah hati yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Ahmad kembali ke rutinitasnya sebagai mahasiswa, tetapi kisah ini terus dikenang oleh mereka yang hadir dan bahkan tersebar luas melalui cerita, media sosial, dan dari mulut ke mulut. Sebuah pengingat bahwa kebenaran tidak membutuhkan kekerasan, tetapi keikhlasan dan kebijaksanaan untuk disampaikan. Bagaimana menurut teman-teman kisah Ahmad yang notabene adalah seorang santri pesantren Nusantara yang mampu memberikan nilai yang lebih kepada antar umat beragama? Tulis komentar teman-teman di bawah ya. Sekiranya sampai di sini yang bisa Zul bagikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.